lihat kanan kirinya, muka belakang, katakan semangat, semangat. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Senang rasanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama di ibadah minggu ini. Masih belum jauh-jauh Bapak Ibu. Ya, minggu lalu hari Jumat. Tapi enggak hari Jumat Bapak Ibu. Hari-hari sebelumnya itu jalan-jalan di daerah jalan-jalan di daerah Dr. Sutomo, di daerah Dinoyo, di daerah Citraland itu, wah, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wow, itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ramenya, iya kan, sampai ada tenda-tenda dipasang. Itu betul-betul hari yang sangat sakral Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang itu ingat semua, ya. Orang-orang yang tahu, ya, yang tahu namanya Tuhan Yesus. Itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak hanya daerah situ saja, saya pikir mungkin banyak gereja-gereja juga itu pasti ramai Bapak Ibu. Muacet luar biasa. Gereja penuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, termasuk kita di tempat ini. Saya ingat minggu lalu pagi penuh Bapak Ibu, ya. Sorenya lumayan penuh. Hari Jumatnya penuh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kita memperingati, kita mengingat hari di mana Tuhan Yesus disalibkan dan hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari sekarang, 1 minggu setelah itu, apakah hari-hari itu masih penuh Bapak Ibu? Atau sudah seperti ya biasa-biasa saja begitu, kayak nggak ada arti apa-apa lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita jemaat Surya Kebenaran, kita harus tangkap setiap maksud Tuhan. Di dalam setiap memperingati bukan hanya kita memperingati, tapi kita harus tangkap maksud Tuhan itu apa. Apa yang kita inginkan. Minggu lalu ya hari kebangkitan Tuhan. Mungkin Bapak Sirait usianya sudah hampir 80 ya Pak ya. 80 ya. Mungkin 60 atau 50 tahun memperingati. Saya mungkin secara resmi mungkin 15 tahun, 20 tahun memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Tapi apa Bapak Ibu yang kita mau? Di hari kebangkitan Tuhan itu apa yang kita mau? Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan? Itu yang seringkali kita lupa, kita hanya memperingatinya saja. Kita mau lihat sebuah contoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-27, kita buka sama-sama. Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-62 sampai yang ke-67. Kita mau belajar tentang orang-orang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti dari sini baru kita tangkap apa sih yang Tuhan mau di hari kebangkitannya. Apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan di hari kebangkitannya. Bukan untuk dia tapi untuk kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Ayat yang ke-62 kita udah baca firman Tuhan ini minggu lalu. Tapi nggak ada salahnya kita ulang. Ayat yang ke-62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Sampai di sini Bapak Ibu. Orang-orang Farisi dan imam-imam kepala ini yang apa Bapak Ibu? Menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka ini yang berperan, yang berandil penuh untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka ini yang benci Tuhan Yesus. Lanjut ayat yang ke-63 dikatakan di situ, mereka ngomong sama Pilatus apa? Tuhan, kami ingat, garis bawahi. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata apa? Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Sebenci-bencinya mereka sama Tuhan Yesus. Tapi mereka masih ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan itu sempat ngomong, aku boleh disalibkan tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Sampai di sini ya. Lanjut, ayat yang ke-64 dikatakan di situ, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga.
Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya dari yang pertama. Lanjut ayat yang ke-65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi, suruh jaga kubur itu apa? Sebaik-baiknya. Ini enggak main-main Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terakhir, ayat yang ke-66 dikatakan, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ayat yang itu ya, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mungkin dari dalam hati mereka enggak percaya Tuhan Yesus. Mereka bilang itu penyesat. Tapi setidaknya mereka ingat bahwa Tuhan Yesus pernah ngomong, aku mati tapi aku bangkit di hari yang ketiga. Dan mereka berusaha bagaimana caranya, supaya Tuhan Yesus nggak jadi bangkit. Caranya bagaimana? Mereka pakai pikiran manusia. Pergi ke kubur itu, jaga di muka batu itu, meteraikan. Meteraikan mungkin bukan pakai, ya kalau mungkin orang Chinese pakai yang lebaran kuning-kuning itu Bapak Ibu ya, kalau ada yang lompat-lompat gitu ditempel, tek langsung diem gitu Bapak Ibu. Bukan itu Bapak Ibu. Kalau saya ingat zaman Mesir dulu Bapak Ibu, kalau di film-film itu, kalau mereka memeteraikan itu di peti matinya, dikasih rantai, diikat bagaimana caranya terus digembok. Nah mungkin batu yang ada di kubur Tuhan Yesus itu nggak tahu, pokoknya dikancing bagaimana caranya, mau pakai rantai bagaimana caranya, pakai gembok yang berapa besar bagaimana caranya, supaya jangan sampai ada yang bisa masuk, ada yang bisa keluar. Dalam hidup kita juga begitu. Setan nggak mau supaya Bapak Ibu bangkit. Dia pakai bagaimana caranya mulai dari cara A sampai cara Z supaya jemaat Tuhan yang mungkin sudah loyo, yang sudah mungkin mati, yang sudah mungkin imannya sudah berkurang, kalau bisa mati-mati terus. Hidup boleh hidup tapi rohnya mati, nggak boleh bangkit. Bagaimana caranya setan mau pakai cara itu? Yang percaya katakan amin. Ini sudah terbukti Bapak Ibu. Orang Farisi hatinya nggak percaya, tapi dia masih ingat. Tuhan sudah ngomong dia akan bangkit. Dia pakai bagaimana caranya supaya kubur itu nggak bisa terguling. Bagaimana caranya kubur itu nggak bisa gerak. Dilas kalau mungkin, kalau zaman dulu ada las, mungkin dilas. Hari-hari ini mungkin ada hati-hati di dalam kehidupan kita. Kita udah tahu Tuhan, kita udah kenal Tuhan. Kita udah mengecap mujizat Tuhan, tapi hati kita, roh kita, hari-hari ini mungkin sedang kena las sama iblis. Sedang kena ikat sama iblis. Boleh datang ke gereja, tapi hati kita sama Tuhan sudah mati rasa. Apa Bapak Ibu? Mati rasa. Ada lagunya itu. Kita merenungkan pagi hari ini. Hati kita mungkin mati rasa. Dan ingat, setan berusaha dengan cara apapun. Dia mau buat mati rasa itu semakin mati. Makanya kan dia bilang, ketika iblis itu keluar dan ada orang itu ketika dia percaya Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, ketika dia tinggalkan Tuhan, dia izinkan roh itu keluar. Bukan hanya 1, 7 itu masuk, lebih dahsyat. 7 itu angka sempurna. Dia akan buat rohmu makin mati. Bagaimanapun caranya. Di gereja mungkin ada yang cetek kuku, ada yang mainan HP, ada yang tidur, ada yang macam-macam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah itu yang Tuhan gak mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau pagi hari ini dia bangkitkan engkau di dalam segala aspek kehidupan. Segala. Kita bandingkan sama murid Tuhan Yesus ya. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Ini juga kita baca minggu lalu. Markus 16 ayat yang ketiga. Kita baca dari ayat yang pertama.
Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus, meminyaki Yesus. Ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Lanjut ini loh, garis bawah ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pertanyaan pertama? Dikatakan di situ apa? Siapakah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maria ibu Yesus. Maria Magdalena. Ini Yakobus ini juga saudara Yesus. Marianya Tuhan Yesus dan Maria Magdalena. Orang yang sudah kenal Tuhan. Orang yang dengar waktu itu dari Tuhan sendiri. Hari ketiga aku bangkit. Entah di situ mungkin ada murid-murid Tuhan juga. Ketika dikatakan ayat yang ketiga di situ, mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Artinya apa Bapak Ibu? Mereka secara tidak sadar mereka lupa. Bahwa pada hari itu Tuhan sudah janji, aku akan bangkit. Amin. Ini mereka udah mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Tapi mereka bisa lupa hari itu harusnya Tuhan bangkit. Tapi mereka ngomong-ngomong satu sama yang lain. Kira-kira siapa ya? Kalau saya boleh analogikan Bapak Ibu, mungkin siapa di sini mungkin ya. Mungkin Pak Hengki mungkin. Tiba-tiba Joshi bertanya. Kira-kira siapa ya yang bayar uang sekolah? Kira-kira siapa ya yang menghidupi aku? Mungkin Pak Hengki kalau misalnya dia tahu gitu dia bisa pites anaknya. Le, aku sing lahir kowe le. Tulus, aku yang ngerawat kamu dari kecil. Masa kamu gak percaya sama aku? Kalau Pak Hengki sebagai bapak yang bertanggung jawab. Betul apa betul? Jengkel gak gitu kira-kira Bapak Ibu? Jengkel. Bahkan ayat yang keempat dikatakan situ apa? Bahkan tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu besar. Batu itu apa? Memang sangat besar. Tapi itu apa? Sudah terguling. Yang percaya katakan amin. Semakin dekat memang kita melihat persoalan semakin besar. Semakin dekat mereka melihat itu batu memang besar Bapak Ibu. Hari-hari ini semakin dekat kita ke depan, semakin dekat kita maju ke depan. Yang kita lihat apakah apa? Oh berita kanan kiri, badai apa itu kemarin yang di WA yang dikatakan Bapak Gembala. Oh persoalan kalau kita lihat di Amerika. Lebih ngeri lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu saya dikirimi video di Philadelphia itu. Orang-orang di pinggir jalan kecanduan drugs. Saya belum ngecek itu benar apa enggak. Melihat bank-bank di Amerika pada menghadapi kesulitan semua. Loh kalau dilihat semakin maju ke depan. Semakin besar pergumulannya. Semakin besar masalahnya. Amin. Sama. Tapi yang kita mau bicara poinnya pada pagi hari ini. Ada perbedaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang Farisi, imam-imam. Mereka nggak tahu, mereka tahu siapa Tuhan. Tapi mereka nggak percaya. Tapi mereka masih ingat Tuhan bilang aku bangkit pada hari ketiga. Tetapi anak-anak Tuhan, murid-muridnya sendiri. Yang sudah melihat Tuhan buat mujizat. Yang melihat Tuhan sudah buat perkara yang besar. Bisa lupa sama kebaikan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Sudah melihat tiang awan, tiang api.
sudah melihat laut terbelah, sudah melihat mereka jalan di padang rumput sepatunya enggak rusak. Mau minta makan Tuhan kirim dari sorga. Tapi seringkali mereka juga apa? Lupa. Satu hal dulu yang kita pegang pada pagi hari ini. Jangan lupa Tuhan kita sudah bangkit. Aminnya kok kurang Bapak? Amin. Cari. Yang mana yang seperti ini? Mati, tapi bangkit. Itu ada. Tapi siapa yang mati, bangkit, naik. Dan nanti dia akan turun juga untuk jemput kita. Boleh hari-hari ini. Orang punya pengalaman, orang punya kata-kata yang bijak, orang punya kehebatan, orang punya kemampuan A, B, C, dan D. Tapi itu semua terbatas. Tapi hanya ada satu dan satu-satunya yang harus kita percaya. Dan kita tidak boleh lupa. Ada satu yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit, dan juga dia naik. Dan satu saat dia akan turun. Bapak. Untuk siapa? Bukan untuk dia, tapi untuk kita yang percaya kepadanya. Amin. Satu hal yang kita percaya bukan hanya gitu, oh iya terus Yesus bangkit ngapain? Apa urusannya? Bapak Ibu tahu enggak? Ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, untuk bangkit itu dia harus punya kuasa yang lebih besar daripada waktu dia mati. Waktu mati ya sudah mati, dia disalibkan seakan-akan tidak berdaya. Tidak punya kemampuan untuk melawan. Sama kan seringkali ketika kita dihadapkan masalah, dihadapkan salib yang bukan karena kebodohan kita. Seakan-akan kita nggak bisa melawan Bapak Ibu. Seakan kita mau menghadapi ini gimana. Besok ini mau panti. Ya kan saya kasih gambaran yang simpel-simpel aja. Besok ini dapur-dapur disuruh panti. Memang Bapak Gembala bilang kita sudah bekerja 1 tahun 4 bulan. Tapi namanya kehidupan, kebutuhan rumah tangga dan keperluan itu kan terus berjalan. Iya kan? Terus gimana ini nanti besok? Katanya disuruh dapur-dapur yang ikut ambil bagian. Seakan-akan gak berdaya. Tapi kalau kita mau mati bersama-sama dengan Tuhan, kita percaya kuasa kebangkitannya. Lihat Bapak Ibu, Tuhan waktu itu seakan-akan dia tidak berdaya. Tetapi untuk bangkit, itu dia membutuhkan kuasa yang lebih besar. Untuk apa? Satu, melawan roh kematian. Setan berusaha bagaimanapun caranya melumpuhkan dia. Batu itu dimeterai supaya Yesus gak bisa guling batu itu. Tetapi Tuhan kita bukan sembarang Tuhan. Dia punya sembarang macam cara. Dia punya 1001 cara. Bahkan dia punya cara-cara yang kita gak pernah pikirkan. Bayangkan untuk membangkitkan kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dia punya segala macam cara. Mungkin bagi orang dunia, oh Yesus caranya gimana bangkit? Oh mungkin murid-muridnya ngambil mayatnya, diputer itu guling batunya. Batunya dikunci. Tapi Tuhan punya berbagai macam cara. Dan dia bangkit, dia punya kekuatan yang lebih besar. Dia punya kuasa yang lebih besar. Bilangan 23 ayat yang ke-19 dikatakan di situ apa? Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia yang terbatas. Sehingga dia berdusta. Sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Berapa saat yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan di dalam bilangan. Masakan kuasa Tuhan itu kurang. Bapak Ibu, buat kita Tuhan yang perlu mengeluarkan kuasa yang kecil buat persoalan kita. Tuhan Yesus terlalu besar. Cuma pertanyaannya pagi hari ini, kita percaya apa enggak? Kita lupa atau kita ingat? Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan datang mau bawa kuasa yang besar untuk dilimpahkan buat kita. Satu saja poinnya pagi hari. Kebangkitan Tuhan untuk bangkit. Dia itu harus mengeluarkan kuasa yang begitu besar. Dia memakai kuasa yang begitu besar. Mematahkan roh kematian. Kalau Yesus mati gak bangkit, kita gak dapat jaminan masuk kerajaan sorga. Tapi karena Yesus bangkit, itu menyelesaikan semuanya.
Pertanyaannya, ketika dia mau kasih kuasa itu, kita mau ambil apa enggak? Mungkin kita berkata, wis gak usah muluk-muluk lah. Mau terima kuasa apa sih? Kuasa sebesar apa sih? Ayo cara pikir kita rubah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan ngomong, masakan kuasa Tuhan itu kurang. Pagi hari ini, ayo apapun pergumulan persoalan, enggak ada pergumulan pun, enggak ada persoalan apapun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita punya iman, aku mau tarik kuasa Tuhan yang besar itu. Aku mau ambil kuasa Tuhan yang besar itu. Aku mau terima kuasa Tuhan yang besar itu. Masuk di dalam hidupku. Dan aku mau pakai hidupku untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada batasan umur Bapak Ibu. Kalau ada batasan umur hari-hari ini mungkin Bapak Sirai dan Ibu Ripa nggak akan mungkin rajin terus untuk cari Tuhan. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Pagi hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan kita ambil Bapak Ibu. Kita terima, imani. Imani, jangan lupa. Kita lupa apa enggak? Kalau enggak lupa puji Tuhan. Sampai sebatas itu. Tapi ayo kita ambil. Jangan bilang masa bisa sih, masa mampu sih. Kalau kita mau tarik kuasa Tuhan. Pasti bisa Bapak. Ayo, caranya bagaimana? Caranya hanya satu Bapak Ibu. Untuk tarik kuasa Tuhan. Jangan berpikir gini, ini firman apa toh? Kok seakan diawang-awang, kok seakan muluk-muluk. Ini Tuhan yang janji Bapak Ibu, bukan cerita Petruk Gareng. Kalau kita mau tarik kuasa Tuhan, kita mau terima kuasa Tuhan, caranya cuma satu Bapak Ibu. Kuatkan rohmu. Amin. Kalau roh kita lemah, kita nggak cocok pikiran ini. Kita nggak nyampe pikiran ini sampai di mana. Nggak masuk Bapak Ibu. Kemarin Saudari Tiffany khotbah. 7 fungsi orang berdoa. Betul ya? 7 fungsi orang berdoa itu ngapain gitu loh. Ngapain orang itu berdoa. Ada 7 poin. Nah, kebetulan waktu itu kemarin ada yang datang, anaknya baik. Teman sekolah saya S2. Ya kan? Teman sekolah saya S2 dan hari-hari ini dia berkhotbah, ternyata dia berkhotbah di gerejanya, pendeta-pendeta yang memang S-nya banyak Bapak Ibu. Saya kebetulan kenal dengan pendeta-pendeta itu yang S-nya banyak. S2, S3, S23 habis ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika seperti itu, ya mungkin dia guyon Bapak Ibu, karena namanya dia juga mungkin datang ke sini, mungkin baru pertama kali. Cuma saya ingat waktu itu dia teman S2 saya, dia datang. Saya bilang, ini tak kenalkan sama pengkhotbahnya. Ini S juga ini. Selilin kan gitu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian dia kenalan, oh ya nama saya Tiffany, oh ya nama saya si A. Ini tadi itu 7 poin itu ngambilnya dari teks mana ya? Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berat itu kalau sudah pertanyaan kayak gitu Bapak Ibu. Itu 7 poin ngambilnya dari teks sekolah yang mana ya? Mungkin dia guyon Bapak Ibu. Tapi kalau sampai ada jemaat surya kebenaran yang seperti itu teksnya mana ya? Kuatkan rohmu itu mana? Kebacut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Betul apa betul? Saya tahu dia guyon. Tapi kalau sampai ada yang seperti itu Bapak Ibu. Wah matang sudah Bapak Ibu. Itu teksnya pakai jurnal yang mana ya? Waduh angel guys Bapak Ibu. Nanti kalau kita ngomong iman bingung lagi Bapak Ibu. Itu iman itu bahasa Ibrani yang mana ya? Betul kita pakai itu sumber dari luar untuk menguatkan. Enggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai itu teksnya materialnya apa? Angel Bapak Ibu. Tak bilang ini tenang jangan khawatir. Sudah pernah masuk sekolah juga. Cuma karena pandemi buyar gitu. Nah, hari-hari ini coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selama pandemi ini, berapa banyak orang yang rohaninya ambrol. Bahkan ketika barusan saya ada pertemuan, seorang pendeta berkata seperti ini. Suatu saat ada konferensi pendeta-pendeta. Konferensi hamba Tuhan. Ya. Kemudian
pendeta-pendeta ini ketika ditanya, ini konferensi besar Bapak Ibu. Siapa pendeta-pendeta yang ada di tempat ini yang tiap hari masih baca firman Tuhan? Ini bukan jemaat loh Bapak Ibu, ini pendeta-pendeta. Bayangkan, cuma 10% yang angkat tangan Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Bahkan pendetanya juga nggak bawa Alkitab Bapak Ibu. Dari situ sudah ada gambaran. Kalau pendetanya seperti itu Bapak Ibu, bagaimana jemaatnya? Tapi untung GBI Surya Kebenaran, jemaatnya semua bertumbuh luar biasa. Berakar luar biasa. Diberkati luar biasa. Enggak ada amin Bapak Ibu. Percaya dong Bapak Ibu. Cuma yang kita bicara di luar sana Bapak Ibu. Mau kuatkan roh gimana? Selama pandemi aja Bapak Ibu. Mungkin banyak orang yang dulu mungkin aktif di gereja, cuma gerejanya setengah-setengah. Ketika dilepas di pandemi, nggak ada gereja, semua pada lihat YouTube. Semua pada lihat media sosial. Yang A ngomong gini, yang B ngomong gini, yang C ngomong gini. Tinggal nanti lihat, kita pakai yang mana? Loh, bingung kan? Pendeta A ngomong perpuluhan tentang ini. Pendeta B ngomong perpuluhan tentang ini. Pendeta C ngomong keselamatan tentang ini. Pendeta D ngomong puji-pujian tentang ini. Loh. Akhirnya apa? Gak karu-karuan. Pokoknya yang dikata itu perkataan baik, ya baik. Kalau Alkitab itu semua ada dasarnya Bapak Ibu. Tapi untung jemaat Surya Kebenaran. Semuanya tetap kuat. Semuanya tetap satu pengajaran, yaitu apa? Firman Tuhan. Karena jemaat Surya Kebenaran tiap hari baca Alkitab. Yang percaya, yang baca katakan, oh ini. Ini senang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, aminnya kenceng. Anak-anak muda, yang percaya katakan, Bu Gohong merasa muda, amin. Luar biasa Bapak Ibu. Ayo kuatkan roh kita kembali. Ini saat yang paling tepat Bapak Ibu. Oke lah, di luar sana boleh kita lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Tapi kalau fondasi kita kuat Bapak Ibu. Makanya Tuhan tuh baik loh Bapak Ibu. Dia pakai istilah itu yang mendunia. Berupa apa? Bangunan. Kalau bangunan itu fondasinya kuat, fondasinya kokoh. Mau diisi 5 lantai, 7 lantai, 10 lantai. Kuat, kita diberkati lantai 5, lantai 7, lantai 10. Kita kuat. Tapi zaman sekarang, orang maunya semua instan. Kepinginnya berkat lantai 10, lantai 11, lantai 12. Tapi fondasinya cuma kuat buat 1 lantai. Betul apa betul? Disenggol dikit, marah. Disenggol dikit, nggak terima. Disenggol dikit, kepahitan. Tuhan Yesus disenggol berapa kali itu Bapak Ibu waktu bawa kayu salib itu? Marah Tuhan Yesus. Itu kan Tuhan Yesus. Ya makanya kan Tuhan bilang, belajar jadi seperti aku. Ini juga khotbah diri sendiri Bapak Ibu. Ojo dipikir ini khotbah kayak yang di atas ini udah sempurna Bapak Ibu. Ayo, ini saatnya jemaat Tuhan untuk kuatkan roh kita. Kuatkan roh kita. Kita tarik kuasa Tuhan itu. Kan nangis Bapak Ibu. Kita kepingin untuk terima berkat yang besar. Tapi kemampuan kita nggak ada. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 19 ayat pertama saya bacakan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Ayat yang kedua, disuruhnya juga Eliakim kepala istana, sebab panitera negara tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ini ayat 3 baca baik-baik. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan. Loh,
Hari ini hari susah. Sesak kita ini. Kenapa? Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak. Tetapi apa? Tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Harusnya terima berkat. Harusnya ada rezeki. Harusnya ada kuasa. Tapi sayang, kekuatan untuk melakukannya, kekuatan untuk menerimanya itu tidak ada. Itu Alkitab katakan hari kesesakan. Tapi saya percaya pagi hari ini jemaat Surya Kebenaran siap kapanpun, siap berapapun, siap sebesar apapun ketika Tuhan mau memberkati jemaat. Ada kekuatan. Yang percaya katakan, ini kasihan bangsa Israel. Mau dikasih tanah perjanjian, mau dikasih tempat penuh susu madu, tapi cara melihatnya, kekuatan untuk menerimanya tidak ada. Ya apa? 2 hari lalu, saya kaget Bapak Ibu. Saya pulang dari renang dengan Bapak Gembala. Tiba-tiba Bapak Gembala panggil tukang loper koran. Namanya siapa kemarin? Namanya tukang loper. Marianus. Sini kamu. Tak pikir Pak Gembala mau beli koran Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Iya kan? Karena kita sudah lama nggak langganan koran gitu ya. Saya pikir tukang loper korannya juga kenal Bapak Ibu. Bapak bagaimana kabar? Kok kenal Bapak Ibu? Bapak Gembala ini ternyata bergaul dengan siapapun Bapak Ibu. Loper koran pun juga bergaul. Bagaimana Bapak? Terus Bapak Gembala bilang gini, ya apa? Bosmu udah meninggal. Bapak Gembala bilang gitu kan. Iya betul, bos saya sudah meninggal. Dan memang waktu itu katanya waktu posisi meninggal kapalnya itu puluhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Marianus ini? Percaya saya bos, perusahaan itu pasti hancur dipegang anaknya. Bapak Gembala bilang, memang betul, sudah bangkrut. Terus orang ini bilang apa? Betul, karena anaknya tiap hari apa? Main judi. Ya jadi pasti hancur. Sama Bapak Ibu, kita kalau diserai sama Tuhan sebuah perusahaan, anggaplah sebuah perusahaan. Sebuah kepercayaan, sebuah anugerah, kira-kira kalau roh kita nggak kuat, nggak hanya kita lah, orang dunia juga begitu. Makanya Tuhan pakai istilah bangunan itu kalau fondasinya nggak kokoh, ya hancur juga. Nggak hanya di Alkitab ini Bapak, di orang dunia pun juga gitu. Makanya pagi hari ini kerjakan fondasimu. Mau punya rumah tangga yang kokoh, bangun fondasi rumah tangga. Mau punya perusahaan yang baik, fokus kerja keras. Tapi ada bedanya, kalau orang dunia kerja keras terus Tuhan lupa. Anak Tuhan kerja keras bersama Yesus berhasil. Kerja keras bersama Yesus menikmati apa yang dikerjakan. Amin. Jangan kerja keras ibadah pun ditinggal kerja. Jangan kerja keras ibadah pun juga sambil kerja. Itu bedanya. Tapi kalau kerjakan fondasi pasti semua sama. Ayo kita kerjakan fondasi kita. Rumah tangga, pelayanan. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti hari besok itu memang diizinkan. Wah ini panti, kita yang kerjakan, dibiayain oleh dapur. Oh bangga Bapak Ibu. Meskipun belum ada dananya Bapak Ibu, bangga dulu. Kalau belum ada dananya, percaya dulu. Asal hati kita dikatakan apa? Tulus dan ikhlas. Nanti Bapak Ibu Tuhan tuh punya cara macam-macam. Tuhan tuh punya cara bin ajaib. Saya bolak-balik. Mungkin kita seringkali diketemukan orang yang bencekno. Seringkali kita diketemukan dengan orang yang mungkin seorang iki maneh. Tapi seringkali Tuhan pakai orang-orang yang seperti itu. Untuk caranya Tuhan memberkati kita. Orang yang kita sudah lama tidak ketemu. Orang di ujung-ujung dunia yang pakai memberkati kita. Tuhan tuh punya cara ajaib. Itu dulu. Penghiburannya itu dulu Bapak Ibu. Tapi memang kita percaya enggak? Tapi kalau belum apa-apa Bapak Ibu, roh kita lemah. Kerja iki gak bati. Ya kan? Kerja iki gak untung.
malah disuruh biayain. Oh ya wes, jadilah sesuai imanmu Bapak Ibu. Tapi kalau kita percaya, oh besok saya ya. Ya Tuhan, kemampuanku sekian Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau tambah, bolehlah Tuhan. Loh, Tuhan lihat dari atas. Oh gitu Tanah, kamu mau ditambah. Tuhan lihat ukur-ukur matematika. Oh ya bisa. Hari ini mungkin Tuhan buat perkara ajaib. Besok mungkin pas bikin tiba-tiba ada orang bawa. Kan ini kan kacang hijau cuma butuh air tuh Bapak Ibu. Tiba-tiba mungkin ada orang bawa 5 galon aqua. Aku ingat kamu tak bawa no. Kayak kapan hari kan kita jemaat nggak perlu beli aqua gelas kan. Disumbang orang 10 dos. Kita nggak tahu. Oh iya 30 dos saya lupa. Ini sering lupa ini habis khotbah padahal ini Bapak Ibu. Tiba-tiba besok ada yang datang. Aku ingat kamu. Ya aku ini bawa air galon aqua. Aku bawa aqua dos. Loh Bapak Ibu. Tuhan tuh punya banyak cara. Nah karena itu apa? Ayo minta hikmat Tuhan. Pertajam telingamu. Tuhan aku ini mau rohnya dikuatkan. Supaya bisa menarik kekuatan yang besar itu. Ya. Tolong pertajam telingaku. Pertanyaannya Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sama Tuhan jauh apa dekat? Nggak usah baca firman doa dulu. Jauh apa dekat? Wong kadang doa makannya lupa kok. Makan di luar aja, berdoa sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus kami mau makan, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Itu aja yang simpel-simpel dulu. Ayo pagi hari ini, kembali ambil langkah, mendekat sama Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang mau Tuhan kau bicara. Baca firman-Nya Bapak Ibu. Jangan kayak pendeta-pendeta yang tadi angkat tangan itu Bapak Ibu. Saya kan bukan bilang pendeta hamba Tuhan. Pendeta itu kan semua bisa. Kalau hanya jabatan aja semua bisa Bapak Ibu. Tapi belum tentu dia pendeta hamba Tuhan. Karena bisa saja gereja itu kan memperbanyak supaya keluar pejabatnya banyak. Itu kan bisa aja. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita jadilah orang yang betul-betul punya roh yang dikuatkan. Dan jangan semuanya mau instan. Saya juga seringkali kadang kepikiran gini. Gimana ya gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang gitu bawa duit. Andre ini buat kamu 1 triliun gitu. Wah, semua kan maunya instan. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Beli apa? Beli ini, beli itu, beli ini. Tak kasih kamu cuma-cuma. Siapa yang nggak mau? Kadang seringkali kan kita berpikir seperti itu. Tapi caranya Tuhan bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, kita tahu cara. Bagaimana caranya Bapak Ibu supaya roh kita itu kuat? Ayo kita buka Matius 17 ayat yang ke-22 dan yang ke-23. Yang pertama. Matius 17 ayat yang ke-22 dan ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka. Ini baca baik-baik ya. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, lanjut ayat yang ke-23. Dan mereka akan membunuh dia dan apa? Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tapi baca bagian terakhirnya. Maka hati murid-muridnya itu pun apa? Kalimat sebelumnya. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Harusnya murid-murid suka, harusnya murid-murid tetapi murid-murid kenapa? Imannya sudah hancur. Imannya sudah drop. Imannya, fondasinya sudah enggak ada. Sehingga seringkali ketika kita menghadapi sesuatu, cara pandangnya beda. 7 kali orang benar, 7 itu angka apa Bapak Ibu? Berarti orang Kristen itu bisa juga jatuh secara itu jatuh yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat sampai situ aja, oh berarti kita percaya Tuhan bisa jatuh Bapak Ibu. Bahkan dikatakan sempurna jatuhnya. Seringkali kan orang kan sepenggal-penggal gitu. Karena apa? Orang itu kalau imannya sudah hancur, udah kepercayaannya udah kurang, kadang sudah
hatinya udah pahit, hatinya udah gak enak. Kadang kalau dengar tuh udah gak fokus Bapak Ibu. Tapi lihat, 7 kali orang benar jatuh, tetapi 7 kali juga Tuhan. Ini namanya murid Yesus Bapak Ibu. Tiap hari lihat kebaikan Tuhan Yesus. Tapi mereka saja bisa nangkap setengah-setengah. Karena apa? Sudah nggak percaya, sudah kehilangan imannya. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menguatkan roh kita? Yang pertama, percaya dulu. Bangun imanmu. Ini kita sudah dengar berulang-ulang kali Bapak Ibu. Kita udah dengar mungkin dah banyak hamba Tuhan ngomong seperti ini. Tapi ini merefresh kita. Sudah belum kita lakukan. Bapak Ibu, Tuhan tuh bukan lihat yang lain-lain. Lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, yang dikatakan apa? Imanmu yang menyelamatkan. Imanmu yang menyembuhkan. Seringkali kan juga begitu. Aduh, suamiku ini ya kan nggak perhatian. Suamiku ini nggak pengertian. Kadang memang kalau dilihat seperti itu memang betul Bapak. Mungkin suami kita kurang pengertian, mungkin suami kita kurang bagaimana. Tetapi sisi baiknya, oh dia seorang pekerja keras. Dia seorang yang bertanggung jawab dengan keluarganya. Ada plus minus Bapak Ibu. Kecuali, suamiku mungkin udah nggak perhatian, dia main judi terus di luar, dia main perempuan terus di luar. Nah itu beda Bapak Ibu. Sama kan Tuhan kan juga begitu. 7 kali orang benar jatuh, tapi 7 kali juga Tuhan akan mengangkatnya. Aku akan bangkit hari ketiga. Murid-muridnya sedih. Aku loh udah pelayanan, gak pernah dihargai pelayananku. Aku loh udah pelayanan loh, tapi kan ada nilai plusnya yang lain Bapak Ibu. Oh ketika aku melayani Tuhan disenangkan. Bapak gembala itu loh kok keras banget kalau negur. Manusia ada kekurangan Bapak Ibu. Tapi apakah itu semua sisi yang jelek? Oke. Tapi apakah tidak ada sisi baiknya juga? Oh ternyata di balik kerasnya itu dia mau supaya jemaatnya mungkin bangkit. Orang yang imannya luntur, orang yang imannya sudah hancur, yang dilihat yang jelek-jeleknya saja Bapak Ibu. Firman yang barusan disampaikan Bu Andreas, yang waktu itu rusak-rusak itu, suaranya terus kemudian digantikan Ko Alek. Dikatakan 2 Korintus pasal yang pertama, ikut Yesus pikul salib. Lah, kalau yang dilihat pikul salibnya saja, ya selesai sampai di situ Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca lagi, mereka akan terima sukacita yang tidak ternilai mereka. Hari ini kemana iman kita? Iman itu yang menggerakkan Tuhan Yesus itu bekerja. Iman itu yang menggerakkan hati Tuhan. Orang Saduki, Kisah Rasul 23. Tidak ada kebangkitan, tidak ada Tuhan. Ya jadilah sesuai imanmu. Pagi hari ini, percaya dulu. Percaya dulu Bapak. Hari Rabu itu, hujannya luar biasa Bapak Ibu. Wah mantap. Banjir itu. Hari Rabu itu. Dan juga memang sudah ada Bapak Gembala ngomong, selama seminggu ini nggak tahu siapa yang ngirimin. Ada badai apalah begitulah. Nah, hari Kamis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kan doa malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di kolam renang saya hanya berdoa begini dengan Bapak Gembala. Tuhan, hari orang itu doa itu boleh-boleh saja, namanya iman toh Bapak Ibu. Iman itu kan percaya tapi belum melihat. Percaya tapi tidak melihat. Tapi iman itu menggerakkan, menggetarkan hati Tuhan. Berdoa gini, Tuhan hari Kamis nanti jemaatmu itu kepingin datang doa malam. Tuhan tolong pindahkan hujan ini. Ya kan? Harusnya nggak boleh bilang pindahkan, kasihan nanti yang dipindahi gitu Bapak. Tuhan tolong stopkan hujan ini supaya tidak hujan. Iman tuh Bapak Ibu. Dan betul Bapak Ibu, enggak hujan Bapak Ibu. Tapi jemaat yang didoakan, datang apa enggak Bapak Ibu? Oh jemaat banyak yang tidak datang Bapak Ibu. Dari situ kelihatan, bukan menghakimi. Harusnya setiap kali ada ibadah,
Kita yakin, oh setiap kali aku ibadah, aku akan terima sesuatu. Setiap kali aku ibadah, mungkin ibadahnya kurang enggak seperti pesta pora, tapi aku pasti dapat sesuatu dari Tuhan. Harusnya datang, tapi kita sudah berdoa, hujan enggak turun, jemaatnya juga ikut-ikutan enggak turun, Bapak Ibu. Malah Ibu Johana, waktu itu dia sudah ngomong minggu lalu, Dre, oke, minggu depan saya khotbah ya, minggu ini barusan. Jam 4 dia mendadak kasih tahu. Dre, mohon maaf Dre, saya tidak bisa khotbah karena saya harus lembur. Hari Sabtu saya harus berangkat ke Malang dan ini sudah ada perintah lembur. Tolong gantikan. Udah siap, kita gantikan semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jam 5:30. Oh, lihat. Harusnya kan kalau sudah gitu kan bebas tugas. Haleluya. Enggak perlu ke Perak, enggak perlu buang bensin lagi. Jam 5:30 WA lagi. Andre, bagaimana? Sudah ada belum yang gantikan? Saya percaya enggak gampang menyiapkan firman Tuhan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan lihat hati. Kenapa Kak? Saya enggak boleh bilang, oh sudah disiapkan. Saya bilang, belum, saya bilang. Baik, saya siap. Capek Bapak Ibu sepanjang hari kerja. Kita tahu beliau ini sakit lambung. Makanya doakan terus Bapak Ibu. Sakit kolesterol. Doakan terus Bapak Ibu, kebanyakan makan bebek. Tetap lakukan. Jemaatnya yang gak datang. Ayo pagi hari ini, ayo bangkit lagi Bapak Ibu. Bangkit lagi. Kuasa kebangkitan Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Kita pribadi sama Tuhan. Tuhan, aku mau kuasa kebangkitanmu itu jadi. Kita boleh berdoa. Dan lihat iman kita. Hujan gak turun. Kebetulan. Besoknya kemarin hari Jumat Bapak Ibu. Kembali jam 3, jam 3:30 itu. Saya lihat. Awan itu sudah mendung di daerah Maijen Sungkono. Wah, ini bawa banjir lagi. Saya hanya bilang gini, kita berdoa supaya hujan tidak turun. Kalau bisa hujannya itu turun waktu nanti habis Zoom saja. Betul Bapak Ibu. Itu 2 kali loh. Oke lah bisa masih bilang kebetulan. Hujan gak turun. Habis Zoom malam Jumat itu. Bukan malam Jumat Kliwon Bapak Ibu. Malam hari Jumat. Hujan terus. Kemarin lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore-sore mendung. Tuhan tolong, anak kaum muda mau ibadah kaum muda. Tolong jangan hujan Tuhan. Betul gak hujan Bapak Ibu? Tapi mendung. Oke lah kebetulan, terserah Bapak Ibu. Bagi iman saya gak kebetulan. Tapi anak kaum mudanya gak datang. Tadi malam, hujan keras. Nanti ya, sore ya, kita berdoa ya. Kalau mendung kita berdoa, Tuhan jangan turun hujannya. Kita mau ibadah dulu. Kalau bisa hujannya malam lagi. Jemaat semua datang ya nanti sore. Amin. Gak ada yang kebetulan. Ayo bangkitkan iman kita lagi. Kalau kita percaya Bapak Ibu, Dia mampu melakukan lebih besar daripada yang kita harapkan. Yang kedua, Efesus 5 ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-14 dikatakan situ apa? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagaimana caranya kuatkan roh kita? Mungkin orang kepinginnya, lihat ya, orang kan kepinginnya begini, Tuhan bercahayalah. Tuhan tolong lakukan perkara besar. Tuhan tolong kerjakan pekerjaan ajaib. Lihat Bapak Ibu di Alkitab itu, Yesaya 60 juga begitu kan. Bangkitlah dulu, baru Tuhan bercahaya. Lakukan langkah imanmu dulu, bertindak dulu, baru Tuhan bercahaya, baru Tuhan bekerja. Kalau kita kan seringkali maunya Tuhan bercahaya dulu, besok mau kerja takjil, kalau bisa uangnya ada dulu, baru kita mau. Ya memang seringkali juga Tuhan lakukan seperti itu. Cuma kalau kita baca di Alkitab rata-rata Bapak Ibu, Tuhan maunya kita itu bangkit dulu. Jalan dulu. Yosua 3 ayat yang pertama. Yosua 3 ayat yang pertama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Sampai sini, ini ayatnya sampai ayat 12, panjang. Tapi ceritanya Bapak Ibu,
Yosua diperintahkan untuk melewati sungai Yordan. Sebelum melewati, itu lautnya masih basah Bapak Ibu. Lautnya masih tinggi. Tetapi bahkan ketika imam pun melangkah, kaki pertama itu masih basah Bapak Ibu. Berapa kali kan kita ketika Tuhan suruh, langkah pertama masih belum ada tanda-tanda apa-apa nih. Langkah kedua masih belum ada tanda apa-apa Bapak Ibu. Tapi buat orang yang punya hati tulus, mau bangkit, melangkah imannya, bisa di langkah ketiga, langkah keempat, langkah ke-7. Ayat yang ke-12 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-12. Enggak ada ya? Yosua 3. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ke bukan itu. Ayat yang kelima. Berkata ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikianlah, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa mereka dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, kalau kita baca terus, ya ayat yang ke-16 dikatakan, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari huru melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam. Kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tuhan kalau mau buat jalan itu apa? Kita melangkah dulu Bapak Ibu. Orang itu maunya apa? Instan. Itu yang kedua. Ayo kita melangkah sama-sama Bapak Ibu. Yang terakhir, yang ketiga. Kita buka sama-sama. Ini cerita tentang Yairus. Markus 5 ayat yang ke-35. Yang terakhir. Yang pertama apa dikatakan tadi? Percaya dulu. Imanmu bangkitkan. Yang kedua, melangkah. Oh iya ya, aku dulu kalau ibadah itu semangat loh. Aku tuh dulu kalau melayani semangat loh. Tapi sekarang aku agak loyo. Melangkah dulu Bapak Ibu. Nanti Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan yang buka jalan. Untuk memulai itu berat. Tapi kita minta kuasa Tuhan. Yang terakhir. Ini yang paling bahaya. Markus 5 ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara. Nih, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yesus datang itu dengan kuasa yang penuh Bapak Ibu. Dia itu sudah melakukan banyak mujizat dan orang itu udah banyak dengar. Tapi ketika seseorang seringkali ingin menguatkan rohnya, orang-orang di sekelilingnya, ini dikatakan siapa? Keluarga kepala rumah ibadat itu. Orang dekat seringkali berusaha melemahkan kita. Orang dekat seringkali berusaha supaya kita nggak bisa maju. Wis talah, gak usah terlalu. Sudahlah, cukup segini. Berapa banyak kuasa kegelapan memakai orang-orang yang di sekeliling kita. Dikatakan tadi orang-orang dekat, bahkan ini kepala rumah ibadat. Harusnya mereka percaya Tuhan. Tapi mereka berkata apa? Anakmu mati. Gak usah susah-susahkan guru lagi. Percuma ikut Tuhan, percuma melayani Tuhan, percuma bangun pagi-pagi, percuma. Bahkan ayat yang ke-42, ayat 41 coba dikatakan di situ, 41. Mundur satu lagi. Bahkan dikatakan apa? Tetapi mereka menertawakan dia. Yesus diketawain Bapak Ibu. Halah Yesus. Jadi wong Kristen. Jadi pelayan Tuhan. Kere melarat. Tiap hari nong gereja.
mangan bangku gereja, turun nang gereja, melarat. Bukan berarti saya bilang ikut Tuhan kaya Bapak Ibu. Cuma kebiasaannya di luar kan begitu toh. Ikut Tuhan bukan tambah baik. Saya pernah dengar dari seorang orang bilang konglomeratnya Surabaya. Mereka 5 bersaudara. Nah, mereka punya kekayaan triliun. Nah, ada salah satu adiknya itu menjadi hamba Tuhan. Dan dikatakan apa? Adik saya ini ketika menjadi hamba Tuhan, ketika melayani Tuhan, hidupnya malah gak baik. Bagi pandangan mereka. Tapi adiknya sampai hari ini terus mempertahankan imannya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Kita gak tahu. Tapi orang dunia seringkali menertawakan, melayani Tuhan, kamu anak konglomerat, sekarang jadi begini. Berapa banyak kita juga sering mendengar hal-hal seperti itu. Makanya bukan berarti kita nggak boleh bergaul dengan siapapun Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa tahu yang mana yang bisa diajak melihat mujizat, yang mana yang harus diusir. Diusir itu dalam arti apa? Kita menjaga, oke, bisnis, kerja, tapi tidak mempengaruhi imanku. Kita bergaul dengan siapa saja harus Bapak Ibu. Teman kita di mana saja harus. Tapi jangan teman itu mentarik kita jauh sama Tuhan. Ada batasnya. Teman-teman menertawakan kita ikut Tuhan. Pagi hari ini hati-hati dengan pergaulan kita. Kalau mau roh kita kuat, kita bisa tahu yang mana yang baik. Karena apa? Mereka itu yang tertawa-tertawa. Mereka itu yang suka menghina-hina. Ayat yang ke-42 dikatakan apa? Ayat 42. Yuk, 42, cepat. Ya, dia ngantuk. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Nah, orang yang hadir situ cuma apa taunya Bapak Ibu? Takjub. Oh iya ya. Oh iya ya. Hebat yo panti asuhan bisa jalan. Hebat yo iki bisa bangkit. Tapi mereka juga nggak percaya, percuma, hanya bisa takjub. Karena itu hari ini kita bisa tahu mana yang bisa bawa kita semakin dekat sama Tuhan. Mana yang hanya bisa sebatas untuk pekerjaan. Mana yang bisa hanya sebatas untuk urusan-urusan tertentu. Hati-hati. Untuk kuatkan roh kita. Kita harus punya pendirian yang teguh. Iman yang teguh. Biar pagi hari ini kuasa kebangkitan Tuhan membawa kuasa yang besar buat kita. Ke depan hidup kita mungkin melihat batu itu semakin besar. Tapi bersama Tuhan batu itu sudah terguling. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.